jenis hewan yang memang cepat tumbuh. Pertumbuhannya cepat dibandingkan hewan-hewan yang lain. Dan memang untuk umur yang 6 bulan ini sudah layak konsumsi dan enak untuk dimakan. Seperti itu. Jadi kalaupun misalkan kita lihat di jalan ada baliho-baliho hewan kurban mulai dari 1 juta. Nah itu bisa dimungkinkan itu adalah jada'atan minad do'ni. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mohon izin Ustaz Agus, mohon izin para kiai, para alim ulama, para ustadz, para tokoh masyarakat, kita akan meneruskan pembahasan atau meneruskan program Masjid Ar-Rahman, yaitu One Day One Hadis, 1 hari pembahasan 1 hadis. Diharapkan pembahasan 1 hari 1 hadis ini kita bisa memahaminya, terlebih kita bisa menghafalnya. Lumayan kalau kita menghafal 1 hari 1 hadis, 1 tahun kita bisa hafal 365 hadis. Insyaallah, mudah-mudahan kita komitmen dan mudah-mudahan Allah menolong kita apa yang kita programkan ini. Hadis yang akan kita bahas tidak mengenai PPKM, tidak mengenai corona, tapi ya kita coba fokus di ibadah besar yang akan kita hadapi, yaitu masalah Idul Adha atau ibadah kurban yang ada di dalamnya. Saya ambil hadis ini dari kitab Bulughul Maram karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jika Bapak Ibu memegang kitabnya, saya sudah sebagian disebarkan 15 eksemplar ya. Penerbitnya itu Jabal, kitab Bulughul Maram terjemahan. Nanti bisa dilihat di halaman 349 di kitab itu. 349. Nomor hadisnya 1351 kalau di sana. 1351. Mohon izin saya bacakan teks hadisnya adalah An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadbahu illa musinnatan illa an ta'sura alaikum fatadbahu jada'atan minad do'ni, rawahu Muslim. Terjemahan bebasnya kira-kira dari Jabir radhiyallahu anhu qala, bahwa Jabir berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh menyembelih hewan kurban kecuali yang sudah cukup umur. Tapi jika kalian merasa berat, maka sembelihlah hewan kurban yang masih muda, tetapi dari jenis domba. Riwayat Muslim, kalau di Muslim ini nomor hadisnya 1963. Kalau di Sahih Muslimnya. Baik, di sini mohon izin kami memberikan pemaparan sesuai dengan pemahaman para ulama tentunya. Saya sarikan dari beberapa syarah Bulughul Maram. Salah satunya adalah Subulus Salam, atau salah satunya juga ada Al-Iqna. Di sana disebutkan tadi Rasulullah SAW bersabda, la tadbahu illa musinnatan, tidak boleh menyembelih hewan kurban kecuali yang sudah cukup umur. Musinnah, mim sin nun ta marbutoh. Kalau kita lihat di Google itu keluarnya kakek-kakek, nenek-nenek, artinya yang sudah tua. Tapi musinnah di sini untuk hewan adalah yang sudah cukup umur. Beda hewan, beda kriterianya. Yang pertama, kalau unta, musinnah itu adalah yang sudah masuk ke umur kelima, 5 tahun atau 5 tahun ke atas. Kalau sapi, dia sudah memasuki umur ke-2 atau 2 tahun ke atas. Nah, kalau kambing Jawa di sini ada 2 perbedaan pendapat para ulama. Ada yang menyebutkan kambing itu musinnahnya itu adalah 1 tahun ke atas, ada yang menyebutkan 2 tahun ke atas. Tetapi yang lebih baik pendapat yang 1 tahun ke atas untuk jenis kambing. Nah itu musinnah.
Musinnah di situ adalah lihat dari sisi kedewasaan hewan tersebut. Jika kita merasa kesulitan, lihat dari umur, karena kadang-kadang peternak itu tidak mencatat umur si hewan tersebut secara detail. Kita salah satu cara yang lebih efektif adalah melihat dari gigi seri bagian bawah yang depan. Musinnah itu untuk hewan-hewan yang tadi disebutkan adalah gigi serinya sudah tetap 2. Jadi dia lebih besar 2 dibandingkan dari gigi seri yang lain. Nah, itu disebut sudah musinnah. Dilihat aja kambing atau sapi, lihat musinnah itu adalah giginya sudah tumbuh 2 atau belum yang tetap di bawahnya itu. Besar 2 ada. Nah, itu untuk sapi, kambing ataupun unta yang musinnah. Kenapa musinnah di sini? Karena untuk hewan yang jenis musinnah ini kualitas dari dagingnya itu enak dikonsumsi, enak dimakan, sudah lezat, sudah bergizi. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk berkurban dengan hewan musinnah. Kemudian teks hadis berikutnya adalah illa an ta'sura alaikum. Tetapi jika kalian merasa sulit di sini ada 2 asumsi. Asumsi yang pertama adalah kita punya uang tetapi hewannya tidak ada yang musinnah. Kambing tidak ada yang musinnah, sapi tidak ada yang musinnah, unta pun tidak ada yang musinnah. Misalkan di pasaran habis atau memang tidak ada di pasaran. Nah, asumsi kedua adalah kita tidak punya uang, hanya cukup untuk beli yang murah misalkan gitu. Nah, itu asumsi keduanya, ya kita pengen kurban tetapi dananya tidak ada. Maka solusi dari Nabi adalah fatadzbahu jada'atan minad do'ni. Maka bolehlah sembelih hewan kurban dari hewan yang muda tetapi dari jenis domba. Do'nin, do hamzah sama nun. Itu kalau lihat misalkan di Google, itu do'nun itu domba. Domba, jadi jenisnya kayak sound the sheep, persis seperti itu. Domba. Jadi ada 2 ulama yang mengatakan jada'atan minad do'ni ini umurnya berapa? Nah, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, jada'atan minad do'ni ini adalah ada yang mengatakan yang sudah mencapai umur 1 tahun. Ada yang mengatakan yang sudah yang baru berumur 6 bulan. 6 bulan ke atas. Nah, itu jada'atan minad do'ni. Tetapi pendapat yang paling sahih adalah 6 bulan ke atas dari jenis domba. Karena menurut para ahli, domba ini adalah jenis hewan yang memang cepat tumbuh. Pertumbuhannya cepat dibandingkan hewan-hewan yang lain. Dan memang untuk umur yang 6 bulan ini sudah layak konsumsi dan enak untuk dimakan. Seperti itu. Jadi kalaupun misalkan kita lihat di jalan ada baliho-baliho hewan kurban mulai dari 1 juta. Nah, itu bisa dimungkinkan itu adalah jada'atan minad do'ni. Jadi hewan muda dari jenis domba yang umurnya 6 bulan. Nah, itu saja yang bisa kita uraikan pada kesempatan kali ini. Wandaiwan hadis. Sekali lagi hadisnya an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadbahu illa musinnatan illa an ta'sura alaikum fatadbahu jada'atan minad do'ni. Rawahu Muslim. Jangan disembelih atau jangan menyembelih hewan kurban kecuali yang sudah mencukupi umur. Kecuali jika kalian merasa kesulitan, maka sembelihlah hewan muda dari jenis domba. Riwayat Muslim nomor hadis ke 1963. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian ini sekaligus akan di kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Satu saja pertanyaan, karena pertanyaan ini selalu berulang dari tahun ke tahun. Dan mudah-mudahan dengan video ini bisa menjawab dari pertanyaan itu. Pertanyaannya selalu di setiap tahun itu, bagaimana jika saya belum diakikahi oleh orang tua saya, namun sekarang saya sudah mampu, apakah akikah dulu atau kurban dulu?
Atau pertanyaan kedua, apabila ada bayi yang memang akikahnya bersamaan dengan Idul Adha, mana yang kita niatkan? Idul Adha kah, kurbankah atau akikah kah? Baik, kita jawab melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya. Hadisnya masih ada di Bulughul Maram, nomor hadisnya ke 1359. Jika di kitab yang tadi saya sebutkan itu halaman ke 350, halamannya 350, nomor hadisnya itu 1359. An Samurah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Samurah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu gulamin murtahanun biaqiqatihi tudzbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusamma, rawahu khamsah. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh 5 imam, riwayat Imam Ahmad, riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Jadi sekali lagi hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu gulamin murtahanun biaqiqatihi. Setiap anak yang baru lahir itu tergadai oleh akikahnya. Tudzbahu anhu yauma sabihi, maka disembelihlah hewan kurban, disembelihlah hewan untuk akikah anak tersebut di hari yang ketujuh. Yuhlaku wa yusamma, dan kemudian si bayi tersebut dicukur dan diberi nama. Perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui bahwa akikah itu sebetulnya makna dasarnya adalah rambut yang ada pada bayi yang baru lahir. Sebetulnya akikah itu makna dasarnya. Akikah dulu diketahui bahwa rambut yang masih nempel di bayi yang baru lahir itulah yang namanya akikah. Karena ada kesunahan setelah hari ketujuhnya disembelih hewan, maka disebutlah hewan tersebut hewan akikah. Jadi ekspresi rasa syukur orang tua terhadap kelahiran anak, jika laki-laki 2, jika perempuan 1, nah itulah disebut hewan akikah. Sebetulnya di hari ketujuh disunahkan untuk menyembelih sekaligus memberikan nama ke anak tersebut, sekaligus rambut yang bawaan dari perut ibunya itu dicukur. Itu sebetulnya mana akikah. Baik, sekarang pertanyaan yang tadi kita jawab dengan pendapat para ulama. Ada 2 ulama tentunya yang berpendapat, maksudnya 2 kubu ulama yang berpendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh, pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Pendapat yang mengatakan boleh ini adalah diambil dari Abu Hanifah, kemudian mazhab Imam Ahmad, kemudian Qatadah, Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, kemudian Hasan al-Basri mengatakan bahwa boleh satu ibadah 2 niat. Artinya jika seseorang, misalkan ada anak yang lahir di minus ke-7 sebelum Idul Adha, berarti hari ke-7-nya itu pas Idul Adha, maka jika orang tuanya ingin mengakikahi dan niat sekaligus kurban, maka itu dikatakan sah dan boleh. Atau kita belum diakikahi oleh ayah kita, tapi kita mampu untuk mengakikahi diri kita sendiri. Nah, apakah akikah dulu atau kurban dulu? Menurut imam-imam yang tadi saya sebutkan, itu boleh dua-duanya. Kurban sekaligus niat akikah. Karena ibadah satu bisa mencukupi ibadah yang lain. Untuk dari segi kesunahan ibadah tersebut itu boleh. Dasarnya adalah mereka berdasar pada jika ada seseorang yang melaksanakan haji tamattu, maka dia harus menyembelih dam, kan, menyembelih hewan dam ketika hari raya Idul Adha. Maka ketika dia menyembelih dam dan sekaligus niat kurban, maka dapat juga pahala damnya, dapat juga pahala untuk kurban Idul Adha-nya. Atau jika kita menemukan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha di hari Jumat, maka
seseorang boleh tidak melaksanakan sholat Jumat karena dia sudah melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha di pagi harinya. Boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, boleh memilih tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu dasar dari keterangan para imam yang tadi saya sebutkan. Kemudian pendapat yang kedua, tidak boleh atau tidak bisa, tidak sah digabungkan tasyrikul ibadah fin niat. Jadi satu ibadah itu dua niat tidak boleh. Dan ini pendapatnya adalah dari Imam Syafi'i, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan beberapa sahabat Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Karena apa? Karena ibadah kurban dan ibadah akikah itu beda peruntukan dan beban biayanya pun beda. Kalau ibadah kurban peruntukannya adalah untuk menembus jiwa seseorang, jiwa si pengkurban itu, dan biayanya dari orang yang berkurban, beban biayanya. Tetapi kalau akikah adalah untuk menebus si anak, dan beban biayanya itu bukan dari si anak tetapi dari orang tua. Nah, itu menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tidak bisa digabungkan. Andai kata memang sudah terlewat masa akikah, ya sudah, tidak perlu diakikahi. Seperti itu. Tapi kalaupun misalkan memang pilihannya pas hari raya Idul Kurban atau akikah dulukah atau kurban dulu, maka menurut pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa lebih baik berkurban. Karena ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat At-Tirmidzi nomor hadis ke 1413, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, mohon maaf, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma'amila adamiyun min amalin, ma'amila adamiyun min amalin yaumal adha ahabba ilallah min ihraqid dammi. Tidak ada amalan yang lebih baik, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha kecuali menyembelih hewan kurban. Artinya lebih baik hewan kurban dulu daripada akikah menurut pendapat Imam Syafi'i. Nah, maka dari itu ibadah ini adalah berdasarkan kemampuan, bukan kemauan. Andai kata kita punya dana, artinya punya dana untuk akikah untuk anak kita, atau punya dana untuk kurban untuk diri kita sendiri, maka laksanakanlah dua-duanya jika kita mampu. Jika tidak mampu, ya laksanakan dulu salah satunya, karena itu adalah bentuk taqarrub kita dan tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengambil jalan tengah, apabila kita mampu ya sudah satu sapi saja, karena sapi itu bisa 7 orang, 7 niat, berarti 1 niat untuk kurban, 1 niat untuk akikah, dan beberapa niat lagi untuk dipersembahkan untuk keluarga kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe di channel ini. Insya Allah kita akan menyajikan hal-hal yang memang informatif dari Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.